Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Cantikan Hajratul Uswa dengan NIM I1S12308. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai linked list, data structure, and algorithm with Python. Nah, bisa dilihat di sini ada jenis-jenis dari linked list. Pertama ada single linked list, ada circular linked list, sama double linked list. Langsung saja saya masuk di introduction array versus linked list. Nah, untuk urutan berbasis array menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Nah, keterbatasan sequence berbasis array itu yang pertama, panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya untuk unsur yang disimpannya. Nah, kedua, ada batasan amortisasi untuk operasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata. Penyisipan dan penghapusan pada posisi ketiga, penyisipan dan penghapusan pada posisi interior suatu array mahal biayanya. Nah, linked list merupakan alternatif dari urutan berbasis array yang mengatasi keterbatasan ini. Dia bergantung pada representasi yang nanti berdistribusi di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node memelihara referensi ke elemennya dari satu atau beberapa referensi ke node tetangga untuk secara kolektif mempresentasikan tatanan linear sequence. Linked list memiliki batasan sebagai berikut. Nah, memiliki beberapa batasan. Pertama, elemen-elemen terdaftar dari list tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks nomor K. Kedua, dia tidak bisa mengatur hanya dengan memiliki sebanyak apakah itu node kedua, kelima, atau ke-20, simpul dalam list. Kita masuk pada linked list. Nah, daftar linked list dalam bentuk yang paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen sequence serta referensi ke node berikutnya dalam list. Nah, node pertama dan terakhir dari list tertaut dikenal sebagai head and tail list masing-masing. Dengan memulai dari head dan berpindah dari satu node ke node lain dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai tail list traversing list tertaut. Kita dapat mengidentifikasi tail sebagai node yang memiliki non sebagai node berikutnya. Node referensi berikutnya. Karena referensi node berikutnya dapat dilihat sebagai tautan atau petunjuk ke node lain. Proses melintas satu list juga dikenal sebagai link hopping atau pointer hopping. Nah, sedia pada gambar ini menampilkan representasi sederhana dari linked list tunggal yang menyimpan kode bandara. Setiap node menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Terdapat node head dan tail. Linked list ini hanya bisa dilalui oleh satu arah dari head ke tail. Nah, selanjutnya minimal instansi list tertaut harus menyimpan pertama referensi ke head list. Referensi ke head tidak akan ada cara untuk menemukan node tersebut atau secara tidak langsung simpul lain. Kedua, referensi eksplisit ke node ekor, ke node tail. Tidak diperlukan tapi lebih disukai untuk mencegah melintasi sisa list. Ketiga, jumlah total node yang disusun list. Ukuran size tidak diperlukan, lebih baik menghindari menelusuri list untuk mendapatkan hitungan. Dan kita masuk di inserting an element at the head of a single linked list. Properti penting dari linked list adalah tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Dia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemen saat ini. Saat menggunakan single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas list. Nah, ini langkah-langkah untuk memasukkan elemen. Create new node atau buat simpul baru, kemudian mengatur elemen ke elemen baru. Setelah itu, atur total berikutnya untuk menuju ke head saat ini, dan terakhir atur head list agar menunjuk ke node baru. Seperti ini, teman membuat
membuat simple baru nama Lux, buat simple, kemudian isi datanya yang baru ya namanya Lux, kemudian kita taruhkan di depan simple baru kayak head saat ini headnya ada buat depan, kemudian dia adalah simple baru sebagai head baru. Untuk algoritmanya saya menggunakan new s sama dengan new s.next sama dengan l.head sama dengan new s, l.size sama dengan l.size s1. Nah, untuk yang inserting an element at the title of a single list ini sama dengan yang sebelumnya, tapi dia dibawa ke belakang. Untuk stepnya itu kita buat simple baru, kemudian referensikan next sebagai non, setelah itu not terakhir saat ini diarahkan ke net baru, kemudian kita perlu referensi file. Selanjutnya kita lanjut di removing an element from a single linked list. Menghapus elemen dari head of a single linked list adalah pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari penyisipan elemen baru di have. Saya ini dalam bentuk menghapus not the last not terakhir dari single linked list. Bahkan jika kita mempertahankan referensi tile langsung ke not akhir dari list, kita harus dapat mengakses not sebelum not akhir agar untuk menghapus simple not akhir. Kita tidak dapat mencapai not sebelum tile mengikuti tautan berikutnya dari tile. Satu-satunya cara mengakses not ini adalah dengan memulai dari head list dan mencari seluruh list. Operasi ini dilakukan biasanya dalam double linked list. Masih dilihat gambar ini. Yang pertama itu menghapus dari head adalah kebaikan dari penyisipan di head, kemudian menghapus dari tile dan sulit karena tidak ada referensi ke not sebelumnya, lalu transversal dari head. Lanjut kita masuk di implementasi stack with a single linked list. Nah, implementasi stack ini mempertahankan dua variabel, pertama underscore head, referensi ke not di head list, kemudian underscore size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam stack. Nah, stack menggunakan kelas underscore not yang tidak bersifat publik untuk mempresentasikan setiap simpul yang setiap not yang didorong atau ditaruhkan di dalam artikel stack. Objek underscore not memiliki dua variabel pertama itu underscore elemen untuk menyimpan data dan underscore next referensi not berikutnya. Dengan ini nanti menampilkan output itu stack paling terpanjang stack itu ada 6. Nah, kenapa panjangnya 6? Karena isi dari stack itu ada 2, 13, 3 hingga 10. Ada 6 stack. Itu popnya itu 2. Jika di pop 2 dan pop 0 maka panjangnya sisa 4, yaitu 17, 3, 15, dan 10. Nah, langsung saja masuk di analisis of linked stack operation. Semua metode seleksi dalam waktu konstan kasus terburuk. Terus kedua, analisis amortisasi dalam kasus ini. Penggunaan beruang dalam O dalam peluang N, di mana N adalah jumlah elemen saat ini dalam stack. Saya dilihat pada kali ini merupakan operasi dan dilanjutkan pada linked stack. Ada S.push, S.pop, S.stop, plan, dan S.is underscore empty. Kemudian itu masuk di implementasi key with a single linked list. Nah, ini memastikan waktu O dalam peluang 1 terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, itu underscore head, underscore tile, dan underscore size untuk menghindari melintasi list. Kemudian elemen ditambahkan dalam atau enq ya akhir list dan dihapus atau dikeluarkan dari depan list. Nah, perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan. Underscore tile, referensi underscore tile yang pertama, karena enq not terbaru secara menjadi not terbaru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, itu jadi head baru. Kemudian ruang bersifat benar dalam jumlah elemen saat ini. Bisa dilihat bagian ini. Nah, yang ini sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang ini hanya di sini bedanya ditambahkan di akhir tile. Lanjut di removing elemen from a single linked list. Nah, menghapus elemen dari head of a single linked list adalah operasi kebalikan dari penyisipan elemen baru di head. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus not terakhir dari single linked list. Bahkan jika kita mempertahankan referensi tile langsung ke not akhir dari list,
kita harus dapat mengakses not sebelum not akhir agar untuk menghapus not akhir. Kita tidak dapat mencapai not sebelum tail dan dengan mengikuti tautan dari tail berikutnya. Satu-satunya cara untuk mengakses not ini adalah dengan memulai dari hit list dan mencari di seluruh list. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam double linked list. Nah, selanjutnya kita masuk di implementasi stack with a single linked list. Implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Yang pertama .hit, referensi ke not di head list, kemudian ada underscore size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam stack. Tumpukan stack tersebut menggunakan kelas underscore not untuk mempresentasikan setiap not yang didorong atau dikeluarkan ke dalam atau keluar stack. Objek pada underscore not yang pertama ada underscore elemen untuk menyimpan data dan underscore next referensi ke not berikutnya. Nah, kita dilihat pada codingan ini menghasilkan output stack length atau panjang stack itu ada 6, di mana isi stack tersebut ada 2, 0, 17, 3, 15, 10. Dan di situ panjangnya 6. Di mana jika kita pop 2 dan pop 0, maka panjang stack itu menjadi 4, yaitu di mana isinya 17, 3, 15, 10. Lanjut masuk di analysis of linked stack operation. Nah, kita masuk di implementasi a key with a single linked list. Nah, ini memastikan waktu O dalam kurung 1 terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, yaitu underscore head, underscore tail, dan underscore size untuk menghindari melintasi list. Kemudian elemen ditambahkan dalam kurung n key untuk ke akhir list dan dihapus atau dikeluarkan dari depan list. Perhatian tambahan itu harus diberikan untuk menjaga keakuratan underscore tail, referensi underscore tail. Selama n key not terbaru selalu menjadi not tail baru. Jika hanya ada satu elemen dalam list, itu juga menjadi new head atau head baru. Dan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Bisa dilihat pada kode ini outputnya nanti panjang Q itu 5, di mana Q isinya 5, 7, 1, 9, 3. Nah, jika kita mau remove 5 dan 7, maka panjangnya sisa 3 dan isinya sisa 1, 9, dan 3. Kita lanjut masuk di circular linked list. Konsep sirkulasi array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam list tertaut, dalam circular linked list, tail list menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas list. Daftar yang terhubung secara lengkap menyediakan informasi yang lebih umum model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data yang bersifat sirkulus, yakni tidak mempunyai pengertian khusus mengenai awal dan akhir. Tautan melingkar harus mempertahankan referensi ke not tertentu untuk menggunakan list current. Nah, bisa dilihat pada gambar ini menunjukkan bahwa dalam circular linked list not terakhir tidak menunjuk ke null, tapi kembali ke not pertama atau head sehingga membentuk siklus. Tidak ada awal atau akhir yang jelas, cocok untuk sistem siklus seperti penjadwalan. Nah, kita masuk di round robin schedule. Penjadwalan round robin mengulangi koleksi elemen-elemen dalam bentuk melingkar atau sirkular dan service
masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu. Penjadwalan seperti ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara adil yang harus dibagi oleh kumpulan klien. Penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan pada komputer. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT atau antrian umum dengan melakukan langkah-langkah secara berulang pada antrian key. Jika lingkar queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus node dari depan dan menambahkan node lain. Di akhir, dengan kelas Circular Key, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan 2 langkah. Contohnya service element key.found, from, dan key.rotate. Kita dilihat yang ini ilustrasi bagaimana circular key bisa digunakan untuk penjadwalan round robin. Yang pertama, ambil elemen dari depan atau di key, kemudian yang kedua diproses elemen tersebut, dan yang ketiga masukkan kembali ke belakang atau end key. Pendekatan ini adil dan sering digunakan dalam alokasi waktu CPU. Selanjutnya, termasuk di implementasi key with circularly interlaced. Implementasinya hanya mempertahankan 2 variabel, yaitu _tile dan _size. Referensi tile berikutnya terhubung ke head, yaitu head sama dengan self.tile.next. Nah, kelas circular key ini mendukung metode rotate method tambahan yang menghilangkan elemen dari depan dan memasukkannya di belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menerapkan head lama sebagai tile baru. Nah, untuk anehnya self.tile sama dengan self.tile.next. Kita dilihat dari kodenya. Jadi outputnya seperti ini. Kita masuk di the key, removing element from the beginning of the circular key, head of the list. Kita menghapus elemen dari awal antrian melingkar kepala daftar. Nah, ini merupakan visualisasi penghapusan elemen dari depan atau head dalam circular key, yaitu simpul kepala, not head atau dihapus, kemudian tile.next diperbarui ke node baru yang menjadi head. Tile tetap menunjuk ke simpul terakhir. Nah, selanjutnya untuk end key, adding element to the end tail of the list. Nah, nanti output dari kode ini itu seperti ini. Kemudian masuk di the key, removing element from the beginning of the circular key, yaitu ini merupakan visualisasi penghapusan elemen dari depan atau head dalam circular key. Pertama itu simpul kepala saat ini dihapus, kemudian tile.next diperbarui ke simpul baru yang menjadi head, dan tile tetap menunjuk ke simpul terakhir. Nah, selanjutnya end key, adding element to the end tile of the list. Nah, ini menunjukkan penambahan elemen di akhir tile. Node baru dibuat dan next diarahkan ke head. Node baru dibuat dan diarahkan ke next, dan next diarahkan ke head yang diakses dari tile.next. Tile.next diarahkan ke node baru, kemudian tile diperbarui ke node baru ini. Nah, baiklah itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.